Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hukuman bagi orang yang menuduh zina atau qadzaf, kemudian ada li'an, dan ketiga adalah penerapan perilaku untuk menghindari zina. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Syarat-syarat qadzaf atau hukuman bagi orang yang menuduh zina adalah: 1. Hukuman dapat dibatalkan jika masih terdapat keraguan terhadap perbuatan zina tersebut. Hukuman tersebut dapat dilakukan apabila benar-benar diyakini bahwa perbuatan zina tersebut telah dilakukan. 2. Harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Sehingga untuk syarat nomor 2 haruslah 4 orang saksi laki-laki yang adil. 3. Saksi mengetahui secara pasti perbuatan zina tersebut. Sehingga dalam hal ini, saksi harus bisa membuktikan bahwa tuduhannya adalah sesuatu yang benar dengan dibuktikan dokumentasi perbuatan zina tersebut. 4. Apabila gugur salah satu kesaksian dari keempat saksi tersebut, maka mereka semua dijatuhi hukuman qadzaf, yaitu dihukum 80 kali cambuk atau dera. Hal ini dikarenakan bahwa hukuman bagi para pelaku zina adalah sungguh sangat berat, sehingga bagi orang yang menuduhnya harus benar-benar bisa membuktikan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam. Sehingga apabila ada tuduhan yang tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya, maka bagi para penuduh pezina tersebut atau qadzaf akan mendapatkan hukuman 80 kali cambuk. Selanjutnya kita akan memahami tentang li'an. Apa itu li'an? Li'an adalah apabila ada seorang suami yang menuduh istrinya berzina, sementara ia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka ia dapat menggunakan sumpah sebagai buktinya. Jika ia berani bersumpah sebanyak 4 kali, yang menyatakan bahwa dia termasuk orang-orang yang benar, dan pada sumpah kelima ia menyatakan bahwa laknat Allah atas dirinya jika ia termasuk yang berdusta, maka ucapan sumpah itu dapat mengharuskan istrinya dijatuhi hukuman rajam. Namun demikian, jika istrinya juga berani bersumpah sebanyak 4 kali yang isinya bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta, dan pada sumpah kelima ia menyatakan bahwa laknat Allah atas dirinya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar, dapat menghindarkan dirinya dari hukuman rajam. Jika hal ini terjadi, keduanya dipisahkan dari status suami istri dan tidak boleh menikah selamanya. Itulah yang disebut dengan li'an. Selanjutnya adalah tentang penerapan perilaku untuk menghindari zina. 1. Menjaga pergaulan yang sehat. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya laki-laki tidak boleh bepergian dengan seorang wanita hanya berduaan tanpa didampingi oleh mahramnya. Karena hal ini bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga terjadilah perbuatan zina. Karena ketiganya adalah setan
yang dapat menggoda kita melakukan hal-hal tersebut. 2. Menjaga aurat. Aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis yang bukan mahramnya. Agar aurat perempuan tertutup, maka diwajibkan untuk menggunakan jilbab dan pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, termasuk menutupi bagian dada. Kain kerudung dan pakaian itu pun merupakan kain yang disyariatkan. Misal kainnya tidak boleh tipis, tidak boleh sempit atau ketat, dan dapat menyamarkan lekuk tubuh perempuan. Demikian juga dengan laki-laki, agar terjaga dari pandangan, maka bagian tubuh yang menjadi aurat harus dijaga dari pandangan lawan jenis yang bukan mahramnya. Caranya, ditutup dengan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. 3. Menjaga pandangan. Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya termasuk celah bagi setan melancarkan strategi untuk menggoda manusia. Kalau pandangan itu hanya sekilas saja atau spontanitas atau tidak sengaja, pandangan mata itu tidak menjadi masalah. Pandangan pertama yang tidak sengaja diperbolehkan, tetapi jika berkelanjutan, maka haram hukumnya. Maka untuk menjaga agar pandangan pertama tidak disertai tujuan lain, cepatlah kendalikan diri kita, salah satunya dengan cara menundukkan pandangan sebelum iblis memasuki atau mempengaruhi pikiran dan hati kita. Dan segeralah memohon pertolongan kepada Allah agar kita tidak mengulangi pandangan yang mengandung unsur negatif. 4. Menjaga kehormatan. Benteng paling akhir dari harga diri dan kehormatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ada pada organ tubuh yang paling pribadi, yaitu kehormatannya. Terkadang organ vital manusia juga disebut dengan kemaluan. Hal ini juga relevan karena palang pintu rasa malu terakhir adalah pada bagian tubuh tersebut. Orang dewasa yang normal, baik laki-laki maupun perempuan, tentu sangat malu jika organ vitalnya tersebut terlihat oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk memandangnya. 5. Meningkatkan aktivitas yang positif dan rajin berpuasa. Bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah, disarankan untuk memperbanyak aktivitas atau kegiatan yang positif. Ikutilah kegiatan olahraga, ekstrakurikuler, kursus, bimbingan belajar, atau pekerjaan tambahan lainnya. Menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas dapat menyebabkan perhatian kita selalu ke arah yang positif. Cara lain yang dapat ditempuh untuk menahan hawa nafsu bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah adalah dengan berpuasa sunnah. Agama Islam itu indah dan sehat. Dengan taat beribadah dan rajin berpuasa, otomatis pikiran dan hati menjadi bersih dan jernih. Tidak akan terlintas di pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan. Demikianlah video pembelajaran pada kali ini, yaitu tentang hukuman bagi orang yang menuduh zina atau qadzaf. Yang kedua adalah li'an. Yang ketiga adalah penerapan perilaku untuk menghindari zina. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan kita juga senantiasa untuk berupaya menghindari perbuatan zina dan juga pergaulan bebas yang dapat membahayakan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.